saudara-saudara. Hari ini kita boleh kembali berjumpa, dan apa kabarnya rekan-rekan setiap saudara-saudara yang setia menyaksikan RSHB. Rekan-rekan, teman-teman semuanya adalah orang-orang yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesetiaan saudara tetap menyaksikan RSHB, biar tayangan ini memberkati saudara. Masih tetap dalam seri di mana berkaitan dengan jerat maut yang dilancarkan oleh iblis, saudara-saudara. Kita sudah belajar bagaimana iblis melancarkan jerat maut, tipu daya dengan keuangan, dan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana jerat maut tentang rasa takut, dan kali ini kita akan melihat tipu daya iblis yang memberikan jerat maut, jebakan-jebakan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yaitu seks. Kita tahu saudara bahwa seks adalah sesuatu yang mungkin dari beberapa kalangan dianggap tabu ya, khususnya untuk hal-hal berbicara tentang spiritual kerohanian. Kenapa bicara tentang seks begitu saudara? Tetapi saya perlu garis bawahi bahwa sesungguhnya seks itu adalah dari awal mulanya adalah ciptaan Tuhan. Seks itu indah saudara sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa Adam dan Hawa waktu di Taman Eden ya, Tuhan menghantarkan Hawa kepada Adam dan Hawa menjadi penolong bagi Adam. Dan setelah Tuhan menghantarkan Hawa kepada Adam, kita tahu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, artinya kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalimat beranak cuculah saudara, artinya bahwa Tuhan memberkati Adam dan Hawa ya. Jadi anak-anak muda jangan dibalik ya, jangan beranak cucu dulu, melakukan seks dulu baru diberkati, tapi pastikan bahwa engkau menjaga setiap hubungan dalam kekudusan sehingga engkau dapat diberkati terlebih dahulu di gereja baru beranak cucu. Kalimat beranak cucu artinya Tuhan memberkati dan memberikan sebuah daya pikat atau Tuhan memberikan secara natural saudara ya, yaitu rasa saling suka yang artinya untuk sebuah nafsu birahi untuk dapat berhubungan, bereproduksi. Jadi seks itu sendiri adalah indah, ciptaan Tuhan sebenarnya saudara. Tapi menjadi kacau dan menjadi rusak karena manusia jatuh dalam dosa dan karena kuasa kegelapan. Sehingga banyak yang akhirnya orang terikat juga karena seks ya. Saudara, jadi hari ini kita mau melihat, belajar bersama-sama dalam seri jerat maut, bahwa salah satunya iblis memberikan jebakan-jebakan tipu dayanya, dan salah satunya di dalam seks. Ada banyak orang-orang Kristen yang terikat dengan seks bebas. Ada yang terikat dengan perselingkuhan karena tidak tahan dengan menahan hawa nafsu, khususnya seks saudara. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian, saya mau tambahkan dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi, setelah Adam Hawa beranak cucu ya saudara, lalu akhirnya juga memiliki banyak keturunan sampai pada masa Nuh, maka manusia yang diciptakan Tuhan itu bertambah jumlahnya tetapi juga bertambah dosanya, sehingga dosanya begitu banyak dan Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Dan yang selamat hanya Nuh dan anak-anaknya juga mantunya. Nah, pada waktu itu Tuhan juga berfirman kepada Nuh, Kejadian 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh, perhatikan ya, memberkati Nuh ya, dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi saudara, pada waktu masa Nuh, semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh dan seluruh anak-anaknya dan mantunya. Dan saat
kapal Nuh itu sudah mulai mendarat ya di salah satu gunung saudara, gunung Ararat, sehingga setelah itu Tuhan memberikan tanda yaitu pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi dengan air bah lagi. Dan mulai saat itu Tuhan juga memberkati Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi yang pertama kita tahu bahwa seks itu sebenarnya indah dan ciptaan Tuhan, tapi menjadi hal yang najis kalau akhirnya mulai hawa nafsu dan kuasa kegelapan mulai memanfaatkan itu. Dan ada banyak orang juga saudara yang tidak tahan dengan hawa nafsunya, sehingga terjadi penyimpangan seksual. Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perhatikan saudara, jangan sesat, orang cabul, ya ini digaris bawahi saudara ya, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-9, kalau kita melihat di ayat 9b, disebutkan hal-hal perilaku-perilaku penyimpangan seks yang terlebih dahulu. Di sana dikatakan, janganlah sesat orang cabul. Jadi saudara, kita tahu bahwa yang disebut orang cabul adalah orang yang berpikiran, yang berperilaku cabul. Tidak pernah saudara lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan seks. Seks yang terlalu over, hypersex saudara, akhirnya menjadi sebuah percabulan, ya, menodai dan akhirnya melakukan dosa, menodai keindahan seks itu sendiri yang Tuhan ciptakan dari awalnya, ya, akhirnya menjadi pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang cabul saudara. Sehingga kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang melakukan percabulan. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-9b, penyembah berhala. Kita tahu bangsa Israel dahulu juga melakukan kenajisan penyembahan berhala. Tidak hanya mentok sampai di mana bangsa Israel menyembah berhala membuat patung saja. Kalau sudah perhatikan di dalam perjanjian lama, bangsa Israel akhirnya mengikuti penyembahan berhala dari bangsa-bangsa di sekitarnya, ya. Mereka menyembah patungnya, berhalanya, tetapi juga mengadakan ritual-ritual seks bebas, selalu berkaitan dengan kenajisan. Jadi penyembahan berhala selain menyembah patung, tetapi juga pasti selalu saja berkaitan dengan kenajisan. Ada kenajisan di sana, ada persundalan di sana. Mereka tidur dengan istri orang, suami orang, ada ritual-ritual yang mereka melakukan perzinahan dan seks bebas, dan selalu berkaitan dengan seperti itu, merusak keindahan seks itu sendiri sudah yang Tuhan ciptakan. Lalu dilanjutkan lagi, orang berzina, ya, percabulan, berzina, ini semuanya berkaitan dengan seks. Banci, pemburit, karena penyimpangan seks yang berkaitan dengan psikologi seseorang, sehingga menjadikan orang-orang itu menjadi orang-orang yang menjadi pelaku penyimpangan seksual, ya. Makanya terjadi saudara, ada orang-orang yang LGBT dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk itu saudara, kita mau melihat dalam 1 Korintus ayat yang ke-6 ini. Nah saudara, rekan-rekan semuanya yang luar biasa, hari ini yang ketiga ini kita belajar bagaimana jerat maut iblis itu salah satunya seks. Untuk itu nasihat saya bagi anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau engkau terikat dengan percabulan, dengan perzinahan, entah nonton film porno, entah sering melakukan masturbasi online dan sebagainya, mari segera datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun agar iblis tidak menawan saudara anak-anak muda dalam hal ini. Hati-hati, firman Tuhan berkata, tadi yang disebutkan ayat yang ke-9b, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan main-main saudara, ini hal yang sangat fatal sekali, ya. Dan saya menyarankan bagi Bapak Ibu Saudara siapapun, karena perselingkuhan, perzinahan itu bisa siapa saja yang melakukan, termasuk saudara orang-orang yang kelihatannya di luar oke, tetapi ternyata saudara
toh banyak kita jumpai, saudara, kita banyak mendengar kabar ya bahwa orang yang tidak disangka ternyata selingkuh, orang yang tidak disangka bahkan mungkin pemimpin agama ternyata, saudara, waduh, mereka berselingkuh, berzina dengan entah itu anak rohaninya, entah itu anak didiknya, entah itu banyak perselingkuhan. Untuk itu jaga hati kita, jaga pikiran kita, tetap dekat dengan Tuhan. Mari suami-suami setia dengan istrinya, mari istri-istri setia dengan suaminya. Mari engkau yang sedang membangun hubungan, yang berpacaran, anak-anak muda dengar baik-baik, tetap jaga hidupmu. Dan yang wanita-wanita, anak-anak muda dengar ya, pastikan bahwa engkau dapat menjaga kesucianmu sampai engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus di gereja. Bagaimana bisa sampai seperti itu? Tetap dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau engkau bisa menghargai dirimu sendiri, maka orang lain akan bisa menjaga engkau. Jadilah wanita-wanita yang menjadi permata. Engkau sulit didapatkan dan engkau juga tidak mudah untuk dibuang. Ya, biar renungan dari RSHB kali ini memberkati kita semuanya. Ingat, jebakan iblis yang sering banyak membuat anak-anak Tuhan jatuh adalah seks. Untuk itu, jaga hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.